Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 27 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong yang tak terbatas bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi amaran bagi kami semua, agar jangan tergoda dengan ajaran-ajaran ataupun tata cara dan liturgi yang sepertinya menarik, tetapi mengalihkan perhatian kami daripada Bapa dan Anak-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yvonne Ayorbaba. Kepada Ibu Yvonne, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini tanggal 27 November 2024 berjudul Penolong yang Tak Terbatas. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Mazmur 147 ayat 5. Banyak orang mengira bahwa agama Katolik tidak menarik dan bahwa ibadahnya adalah upacara yang membosankan dan bodoh. Disinilah mereka salah. Meskipun agama Roma didasarkan pada tipu daya, itu bukanlah tipu daya yang kasar dan ceroboh. Ibadah keagamaan Gereja Roma adalah upacara yang paling mengesankan. Pertunjukannya yang indah dan ritus-ritusnya yang hikmat memikat indera umat dan membungkam suara akal sehat dan hati nurani. Mata terpesona, gereja-gereja yang megah, prosesi yang megah, altar emas, tempat-tempat suci yang dihiasi permata, lukisan-lukisan pilihan dan patung-patung yang indah menarik cinta akan keindahan. Telinga juga terpikat, tidak ada yang menyaingi musiknya. Nada-nada yang kaya dari organ bernada rendah berpadu dengan melodi banyak suara saat menggema melalui kubah-kubah yang tinggi dan lorong-lorong berpilar di katedral-katedralnya yang megah. Tidak akan gagal untuk mengesankan pikiran dengan rasa kagum dan hormat. Kemegahan luar ini, kebesaran dan upacara lahiriah ini yang hanya mengejek kerinduan jiwa yang sakit karena dosa adalah bukti kerusakan batiniah. Agama Kristus tidak membutuhkan daya tarik seperti itu untuk merekomendasikannya. Dalam terang yang bersinar dari salib, kekristenan sejati tampak begitu murni dan indah sehingga hiasan-hiasan luar hanya menyembunyikan nilai sejatinya. Keindahan, kekudusan, jiwa yang lemah lembut dan tenang, itulah yang berharga bagi Tuhan. Kecemerlangan gaya bukanlah menunjukkan pemikiran yang murni dan luhur. Konsep seni yang tertinggi, penyempurnaan rasa yang paling halus, seringkali muncul dari pikiran yang sepenuhnya duniawi dan berhawa nafsu. Mereka sering digunakan oleh setan untuk menuntun orang-orang agar melupakan kebutuhan jiwa, melupakan masa depan, kehidupan kekal, berpaling dari penolong mereka yang tak terbatas dan hidup hanya untuk dunia ini. Agama yang bersifat lahiriah menarik bagi hati yang belum diperbaharui. Kemegahan dan upacara ibadah Katolik memiliki daya tarik yang menggoda dan mempesona yang membuat banyak orang tertipu. Dan mereka pun memandang gereja Roma sebagai gerbang sorga.
Tidak seorang pun yang kebal terhadap pengaruhnya, kecuali mereka yang telah menancapkan kaki mereka dengan kokoh di atas dasar kebenaran, dan yang hatinya diperbarui oleh Roh Allah. The Sign of the Times, 30 Juni 1898. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Yvonne. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini diambil dari suatu pekabaran tentang Gereja Katolik yang ditulis tahun 1884 dan Nyonya White menuliskannya dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 380 paragraf 1 menyatakan, Romanisme kini dipandang jauh lebih disukai oleh kaum Protestan daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada peningkatan ketidakpedulian mengenai doktrin-doktrin yang memisahkan gereja-gereja yang direformasi dari hierarki kepausan. Pendapat semakin menguat bahwa, bagaimanapun juga, kami tidak begitu berbeda dalam hal-hal penting seperti yang selama ini dianggap, dan bahwa sedikit kelonggaran dari pihak kita akan membawa kita pada pemahaman yang lebih baik dengan Roma. Di tahun 1884, kaum Protestan sudah semakin menyukai Roma Katolik. Padahal sebelumnya rela alami aniaya bahkan maut untuk berpisah dari Katolik. Doktrin-doktrin pemisah antara Protestan dan Katolik sudah tidak dipedulikan lagi. Lama-kelamaan, kaum Protestan merasa tidak begitu berbeda dengan Katolik. Terlebih lagi, pada tanggal 31 Oktober tahun 2017, pada saat perayaan 500 tahun Reformasi Protestan, Gereja Katolik dan Gereja Protestan berdamai. Bahkan, kaum Protestan menyatakan dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 380 paragraf 1. Banyak yang berpendapat bahwa tidak adil menghakimi Gereja Roma saat ini dengan kekejian dan kekonyolan yang menandai pemerintahannya selama berabad-abad ketidaktahuan dan kegelapan. Mereka, yaitu Protestan, memaafkan kekejamannya yang mengerikan sebagai akibat dari kebiadaban zaman itu dan memohon bahwa peradaban telah mengubah sentimennya. Hal yang sama dinyatakan di zaman sekarang ini, bahwa kekejaman Gereja Katolik di zaman kegelapan, yaitu tahun 538 sesudah Masehi sampai dengan 1768 sesudah Masehi adalah karena hidup di zaman biadab. Tetapi, sebagaimana perkembangan zaman, Gereja Katolik berubah yang menurut kaum Protestan tidak sekejam dahulu. Namun perhatikan, masih dalam buku yang sama, dalam halaman 381 paragraf 2 dikatakan, Gereja Kepausan tidak akan pernah melepaskan klaimnya atas kesempurnaannya. Semua yang telah dilakukannya dalam penganiayaan terhadap mereka yang menolak dogma-dogmanya dianggapnya benar. Dan tidakkah ia akan mengulangi tindakan yang sama jika ada kesempatan? Bila pembatasan yang sekarang diberlakukan oleh pemerintah sekuler dihapuskan, dan Roma dikembalikan ke kekuasaannya yang dulu, dan tirani dan penganiayaannya akan segera bangkit kembali. Kaum Protestan memaafkan kekejaman Gereja Katolik di zaman kegelapan dan menganggap bahwa itu karena kondisi zaman. Namun Gereja Katolik tidak berkata demikian. Mereka anggap kekejaman di zaman itu adalah benar, sebab orang-orang menolak dogma-dogma Gereja Katolik, dan bila Katolik Roma diberi kuasa seperti pada zaman kegelapan, maka penganiayaan akan menyala kembali. Dan terlebih lagi, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 385, paragraf 1. Setan menganjurkan penyembahan patung, pemanggilan orang-orang kudus, dan meninggikan paus untuk menarik pikiran orang-orang dari Allah dan Anaknya. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Jesus Name Above All Names,
halaman 348 paragraf 4. Mereka sering digunakan oleh setan untuk menuntun orang-orang agar melupakan kebutuhan jiwa, melupakan masa depan, kehidupan kekal, berpaling dari penolong mereka yang tak terbatas, dan hidup hanya untuk dunia ini. Baik dogma, tata cara, liturgi ibadah dari Gereja Katolik, renungan hari ini dan tulisan Roh Nubuat menyatakan akan mengalihkan perhatian umat dari Allah dan Anak-Nya. Sebab semuanya bersifat lahiriah. Fokusnya adalah manusia dan perbuatannya. Apakah hal ini terjadi sampai sekarang? The Spirit of Prophecy volume 4 halaman 387 paragraf 1 berkata, Gereja Roma kini tampil dengan gagah berani di hadapan dunia, menutupi catatan kekejamannya yang mengerikan dengan permintaan maaf. Ia telah mengenakan pakaian seperti Kristus, tetapi ia tidak berubah. Setiap azas kepausan yang ada di masa lampau masih ada hingga kini. Karenanya jangan terkecoh. Hanya dengan menancapkan kaki kita dengan kokoh di atas dasar kebenaran, maka kita tidak akan terjerat oleh pengaruh agama lahiriah. Oleh sebab itu, renungan hari ini menasihatkan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 348 paragraf 3. Agama Kristus tidak membutuhkan daya tarik seperti itu untuk merekomendasikannya. Dalam terang yang bersinar dari salib, kekristenan sejati tampak begitu murni dan indah, sehingga hiasan-hiasan luar hanya menyembunyikan nilai sejatinya. Keindahan kekudusan, jiwa yang lemah lembut dan tenang, itulah yang berharga bagi Tuhan. Kiranya pekabaran ini menjadi panggilan bagi kita semua, bahwa ibadah lahiriah akan mengalihkan perhatian kita dari Bapa dan Anak-Nya. Tetap teguh di dalam kebenaran, yaitu di dalam Kristus, agar tidak terjerat akan tipu daya setan, dan kita dipersiapkan untuk masa kesesakan, sebab Gereja Katolik Roma akan menerima kembali kekuasaannya, dan aniaya pun akan menyala kembali. Tuhan Yesus, penolong kami yang tidak terbatas, tolonglah kami. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, bahwa sejarah akan berulang, dan meskipun tampaknya damai dan tidak ada lagi kekejaman yang sebelumnya, tetapi Gereja Katolik belum berubah. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Yesus. Sebab itulah satu-satunya pelindung kami, agar kami tidak terjerat dengan penarikan agama lahiriah sebagaimana Gereja Katolik. Dan kami dapat dipersiapkan untuk menghadapi masa kesesakan yang akan muncul nantinya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.